tiba-tiba Mas Roni melihat rumah yang tadi jadi titik jemput Mbak ini. Mukanya hancur, rambutnya tergerai dan berantakan. Dan perempuan itu bilang, Mas, tolong aku, tolong temukan aku. "Hai guys, hari ini aku punya sebuah cerita. Cerita dari seseorang yang bernama Mas Roni. Kisah yang sangat menakutkan, tapi juga mengharukan. Dimana saat itu Mas Roni bekerja sebagai tukang ojek online yang harus mengantarkan seseorang perempuan yang parasnya cantik. Tapi bukan hanya mengantarkan saja, Mas Roni di sini juga mengalami sebuah tragedi di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita buka dua masa, karena dunia bukan hanya manusia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita perkenalkan dulu ya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Cerita ini ada seorang yang bernama Mas Roni tentunya. Si Mas Roni ini tinggal di Jogja. Dia baru lulus dari sebuah universitas di Jogja di sana. Dia sebenarnya bukan asli orang sana, dia aslinya adalah Kalimantan. Cuman karena untuk urusan pendidikan, akhirnya dia merantau ke Jogja. Nah, di circle-nya Mas Roni ini ada Mas Roni sendiri, ada Pak Karto, ada juga Mas Yogi. Bertiga ini sering bareng-bareng guys. Bertiga ini sering bareng-bareng di mana dia tuh ngumpul ketika belum dapat orderan atau baru berangkat. Pasti dia akan mengumpul di satu tempat. Biasanya di warkop gitulah. Tapi mereka punya langganan warkop di sana. Nah, suatu malam Mas Roni lagi bareng-bareng sama si Mas Yogi. Tapi cuman berdua aja. Pak Karto hari ini lagi nggak ada. Dia udah pulang duluan. Soalnya ini udah malam guys. Waktu itu sudah sekitar jam 10 malaman. Pak Karto tadi udah pulang sehabis isya lah, karena hari itu memang hujan. Emang akhir-akhir ini cuaca lagi nggak jelas ya guys. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya. Kayak dia yang kadang-kadang bikin baper, kadang-kadang menghilang gitu lah. Namanya juga cewek. Nah, karena habis hujan dan juga sepi pastinya, penumpang juga pada mager kan, mau keluar juga mau kemana gitu kan. Mas Yogi yang udah capek dari tadi nungguin gak dapat orderan, akhirnya memutuskan untuk pulang. Balik aja Yuron, udah malam gini pada males keluar kali. Udah duluan aja, ntar aku juga balik ya, bentar lagi. Akhirnya si Mas Yogi ini pulanglah duluan. Tinggal Mas Roni di situ sendirian ya, karena bete dan juga karena malam dingin juga sendirian. Pas jam 11 malam, akhirnya Mas Roni ini memutuskan juga ikut pulang. Tapi karena kan hari ini belum dapat banyak, Mas Roni tetap mengaktifkan tuh aplikasi orderannya itu. Siapa tahu pas dia pulang gitu kan, nanti dia dapat orderannya sekalian pulang gitu, sekalian jalan. Akhirnya Mas Roni mulailah jalan pulang. Dan benar saja di tengah-tengah jalan ada dapat orderan. Dapat orderan dari yang namanya Mbak Lia. Dia penjemputannya ada di sebuah gang. Nah, setelah dapat orderan itu, Mas Roni langsung tancap gas lah menuju ke lokasi penjemputan itu. Lokasi rumahnya ternyata agak masuk gang ya. Agak masuk gang sempit dan juga berkelok-kelok. Ini gang ini sempit yang mungkin hanya bisa dilewati satu mobil. Misalkan ada dua mobil ini harus bergantian gitu. Ada yang harus ngalah. Sebenarnya Mas Roni agak merinding. Nggak kayak biasanya gitu, nggak kayak malam-malam kayak kemarin gitu. Tapi malam ini tuh merasa hawanya itu dingin banget. Nah, sesampainya di titik lokasi, Mas Roni segeralah telepon penumpang ini. Mbak, aku udah di titik lokasi ya, di depan rumah yang ada pohon besarnya. Kata si Pak Mas Roni kepada penumpang ini. Di balik telepon Mbak ini juga jawab. Iya, Jawabannya gitu doang, singkat, padat. Di sini Mas Roni sebenarnya agak kesel ya, maksudnya takut salah rumah ya. Ini bukan rumahnya gitu kan. Soalnya kan nggak ada nomor rumahnya karena di gang gitu kan. Akhirnya tetaplah Mas Roni nunggu di situ. Singkat cerita, akhirnya mereka jalanlah menuju ke titik lokasi pengantaran. Tapi di tengah-tengah jalan, si Mbak ini bilang, Mas, jangan lewat jalan besar ya, lewat jalan kecil aja. nah karena Mas Roni ini nggak terlalu hafal jalan-jalan tikusnya di daerah sini, akhirnya Mas Roni nanya lah. Oh iya Mbak, tapi aku kurang paham Mbak kalau lewat jalan-jalan kecil. Nanti kasih tahu aja arahnya ya, kalau mau belok-belok kasih tahu aja gitu. Soalnya kalau di maps itu lewatin jalur besar. Gitu katanya si Mas Roni. Di sini Mbak Lia dimanja, nggak ada jawaban iya atau nggak ada jawaban apapun itu ya, cuman diem aja gitu. Tapi pikirnya Mas Roni kayak dia diem berarti tahu atau setuju gitu lah ya kan. Kalau di map sih perjalanan ini sekitar 15 menitan ya, nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu deket-deket banget.
Ditambah malam-malam gini agak sepi juga kan, mungkin akan lebih cepat ya, mungkin sekitar 12 atau 13 menit. Setelah berjalan cukup lama, ada sekitar 10 menitan lah Mas Roni berasa udah 10 menitan, tapi Mas Roni merasa aneh. Ia masih ada di gang itu, belum keluar. Maksudnya belum ada jalan lain gitu. Soalnya setahu Mas Roni, gang ini tuh nggak panjang-panjang amat gitu. Ya walaupun dia belum pernah lewat situ ya, tapi kan itu tahu sekelilingnya gitu. Nah, takut salah jalan, akhirnya si Mas Roni tanya lah ke penumpangnya ini. Mbak, kok jalannya kayak panjang banget ya? Tanya si Mas Roni ke Mbak Lia. Ya kan takut salah gitu kan, takut ada persimpangan nggak kelihatan bisa aja. Akhirnya si Mbak Lia ini jawab, Iya mas, karena takut salah jalan terus, karena ini udah lama udah muter-muter 10 menit gitu kan, dan karena takut salah jalan, Mas Roni akhirnya coba tanyalah. Tapi bener kan Mbak, jalannya lewat sini? aku nggak tahu mas. Dengar jawaban itu, Mas Roni yang tadi udah kesel tampak kesel lagi dong, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur gitu kan. Akhirnya Mas Roni coba inisiatif lah mengambil ke arah jalan yang besar atau yang biasa dilewati Mas Roni. Tapi sebelum itu dia juga harus mengatakan ke penumpangnya dong kalau dia mau lewat jalan besar gitu. Udah Mbak, kita lewat jalan besar aja ya. Takut nyasar kalau lewat jalan kecil, aku nggak hafal soalnya gitu. Balik diem aja, cuek, kayak lagi ada masalah gitu. Mas Roni udah setengah dongkol itu pun coba cari ke jalan utama, karena emang Mas Roni baru pertama kali lewat gang itu, jadi belum tahu nih jalan-jalan itu kemana aja, tembusannya kemana aja gitu. Tapi belum sempat Mas Roni menemukan jalur utama yang which is ring road, Mas Roni malah kaget. Tiba-tiba Mas Roni melihat rumah yang tadi jadi titik jemput Mbak ini ada di depan dia, karena dia hafal banget. Ada pohon besar di situ, rumahnya lantai 2, ada pohon gede banget itu kan. Sambil bingung, Mas Roni tanya ke mbaknya. Mbak, kok ini rumah mirip rumah Mbak tadi ya? Tanya Mas Roni ke mbaknya kan. Iya Mas, udah muter-muter di sini sebulan, belum ketemu jalan keluar saya. Nah, mendengar jawaban itu, Mas Roni langsung bucet, tangannya gemetar tapi juga bingung. Di tengah kebingungan itu, Mas Roni jawab sambil terbata-bata ya. Maksudnya gimana Mbak? Dan seperti yang kita duga, penumpang itu pun tetap diam. Mas Roni yang udah gemetar ini pun coba memastikan penumpangnya dan memanggil penumpangnya itu sambil menoleh kepalanya. Mbak, Mas Roni coba lihat spion, tiba-tiba dia terkejut. Kok dia sendirian? Penumpangnya nggak ada ternyata. Mas Roni coba putar-putar terus itu si spionnya sambil menoleh ke belakang, tetap aja nggak ada itu yang namanya penumpang. Dan di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ada suara barang jatuh dari belakang. Refleks, Mas Roni langsung berhenti dan ngecek. Ternyata ini helm Mas Roni yang dipakai si mbak-mbak tadi. Bentar, ini helm kan dipakai oleh mbak tadi, kok bisa jatuh ya? Sambil melirik helm yang jatuh itu, Mas Roni melirik ke belakang juga. Perempuan penumpang yang tadi dibawanya tetap nggak ada. Di tengah kebingungan itu, Mas Roni langsung menghidupkan kembali motornya, siap tancap gas. Tapi sesaat gas itu mau ditarik nih Mas Roni, dari belakang Mas Roni mendengar ada suara. Mas, aku belum naik. Mas Roni coba melihat ke belakang dan ternyata benar. Mas Roni melihat ada penumpang yang tadi dibawa ada di dekat helmnya. Mas Roni yang tadi ketakutan sekarang udah agak mendingan. Alhamdulillah. Setelah penumpang itu naik lagi ke motornya, Mas Roni segera melajukan motornya dengan cepat. Kali ini agak cepat dari tadi, soalnya dia rada aneh. Mas Roni sudah melewati rumah itu lagi. Tadi dia melihat-lihat itu udah nggak ada gitu kan. Tadi dia melihat rumahnya udah nggak ada. Ditambah lagi tadi helmnya jatuh sendiri. Padahal kan lagi dipakai, harusnya mana mungkin jatuh gitu kan. Dan setelah dibawa muter-muter di gang itu, akhirnya Mas Roni menemukan jalan pertigaan di depan. Dan pertigaan itu Mas Roni familiar. Dan apa yang terjadi setelah belok kiri itu, dia lagi-lagi kaget. Dia menemukan orang kecelakaan. Motornya ada jatuh di situ. Ada seseorang wanita tergeletak di pinggir jalan. Reflekslah Mas Roni langsung memberhentikan motornya lagi dan ingin menolong si perempuan itu. Tapi sebelum turun, Mas Roni mendengar ada suara dari belakang, yaitu penumpang itu bilang, Mas,
langsung pura aja. Dengan ada yang takut, Mas Roni langsung tanya, maksudnya gimana mbak? Karena dia juga bingung maksudnya langsung dikuburin gimana ya kan? Apa itu jawabannya? Itu sakit mas. Itu katanya paket lah si Mas Roni ini kan. Mas Roni ini maksudnya langsung membeku di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak juga nggak bisa, ngomong juga nggak bisa. Setelah udah nggak terlalu freeze, Mas Roni akhirnya langsung tarik gas itu kenceng, kali ini kenceng banget. Dia juga udah nggak mikirin itu penumpang, pokoknya nggak mikirin diri sendiri sampai ke kosannya langsung. Karena Mas Roni jadi yakin penumpang ini tuh bukan manusia, karena dari awal aja udah gelagat itu udah nggak enak gitu. Sampai akhirnya di detik terakhir tadi itu Mas Roni yakin betul itu bukan manusia. Setelah merasa kurang lebih 20 menit, akhirnya Mas Roni sampai rumah. Mas Roni langsung parkirkan motornya di kos-kosan, langsung masuk kos-kosannya, kunci rapat-rapat itu kosannya, langsung masuk selimut, tanpa cuci muka, tanpa cuci kaki, langsung tidur. Tapi lagi-lagi suara itu masih ada. Mas, saya belum pulang. Mas Roni sambil gemetaran langsung telepon teman-temannya, tapi tak ada satupun yang angkat karena ya betul itu malam-malam. Dan di titik itu Mas Roni baru sadar ternyata itu jam 4 pagi. Berarti Mas Roni ini udah muter-muter tadi di sana kurang lebih 5 jam. Sambil gemetaran Mas Roni coba baca-baca apa yang dia bisa. Mulai dari baca Al-Fatihah, pokoknya semua bahasa Arab yang dia bisa dibaca semua. Doa makan pun dibaca sama dia. Nah setelah itu akhirnya Mas Roni rada tenang. Dan gak lama kemudian adzan subuh pun berkumandang. Setelah itulah Mas Roni baru bisa tidur. Dan jam 2 siang baru dia bisa bangun. Dia buka HP-nya dan banyak banget SMS, WA, juga telepon dari teman-temannya kan. Karena dia tidak biasa gitu kan, jam 4 pagi telepon berkali-kali, WhatsApp berkali-kali ya. Barulah jam 2 itu akhirnya dia telepon ke Pak Karto dan juga Mas Yogi, teman-teman circle-nya di ojek online. Akhirnya dia janjian sama Pak Karto dan Mas Yogi. Segeralah Mas Roni mandi dan berkemas dan langsung menuju ke lokasi untuk menceritakan apa yang dialaminya semalam ke mereka berdua. Setelah ketemu Pak Karto dan Mas Yogi, Mas Roni ini langsung menceritakan semuanya ke mereka. Mulai dari muter-muter di jalan yang sama, helmnya jatuh sendiri, ketemu orang kecelakaan minta dikubur. Mas Roni ceritakan itu semuanya ke Pak Karto, detail sekali. Dan dia juga menceritakan bahwa dia sampai kos-kosan itu jam 4 dan langsung menelpon mereka. Mas Yogi sebenarnya agak skeptis ya dengan ceritanya Mas Roni ini, karena Mas Yogi ini agak nggak percaya tentang hal-hal begituan. Tapi di sini Pak Karto mengatakan, Ron, di daerah itu 1 bulan lalu pernah ada kecelakaan cewek naik motor malam-malam sendirian dan jatuh, dan sampai sekarang jenazahnya nggak ditemukan. Kalau nggak salah namanya Lia. Mas Roni yang agak lupa dengan siapa penumpang yang semalam, dia cobalah buka-buka si aplikasinya lain. Dia coba cek siapa sih nama orderannya semalam gitu. Dan benar aja, di orderan itu masih ada dan sampai sekarang juga belum selesai. Akhirnya diselesaikan di situ tuh, baru diselesaikan waktu itu. Karena kan dia nggak sempat semalam tuh untuk mematikan aplikasi dan lain-lainnya. Akhirnya itu baru menyelesaikan orderan itu waktu itu tuh. Dan setelah mengecek ponselnya itu, Mas Roni baru sadar dan langsung pucat ketika dia membaca namanya Lia M. Yang aneh Ron, beberapa driver juga katanya ada juga yang kayak kamu. Cuman yang lainnya ada yang jatuh, ada yang pingsan, dan cuman kamu doang Ron yang bisa selamat. Maksudnya mendengar itu pun perasaannya campur aduk antara takut, bersyukur, pusing, merinding, semua jadi satu lah pokoknya. Dan setelah kejadian itu, Mas Roni memutuskan untuk tidak lagi narik malam karena dia takut. Masih trauma dengan kejadian malam itu. Tadi balik lagi karena kebutuhan untuk makan, Mas Roni tetap narik. Hanya siang hari dia membatasinya sampai jam 6 sore. Pokoknya maghrib dia harus pulang dan sudah ada di kosan. Tidak boleh lebih. Titik. Besoknya setelah Mas Roni cerita ke Pak Karto dari Mas Yogi itu, malamnya Mas Roni cuma nyalain TV aja. Karena dia malam-malam pokoknya dia udah gak mau narik lagi gitu kan. Sama main HP aja gitu di kamar kosannya gitu kan. Karena kebiasaan Mas Roni itu kan nariknya malam, jadi dia gak bisa tidur terlalu sore gitu. Gak kayak orang-orang yang udah jam 9, jam 10 udah pasti nolor. Dia gak bisa. Dia karena udah terbiasa malam, dia tidurnya pasti dia di atas jam 12. Nah pas jam 12 malam ini
Mas Roni mendengar ada suara motor berbunyi di luar. Ya dia pikir orang tetangga kos kali lagi mau keluar cari makan atau mau pergi kemana gitu. Tapi lama. Harusnya kalau orang itu mau keluar, harusnya kan ya udah tinggal keluar aja gitu. Ya buka gerbang tinggal keluar gitu kan. Tapi ini lama, mungkin ada sekitar 5 menit lah. Motor itu masih nyala dan tidak keluar. Akhirnya karena penasaran, Mas Roni coba ngintip dari jendela. Dari jendela. Kaget sih Mas Roni, ternyata itu adalah motornya Mas Roni sendiri. Gak takut karena ada mau maling atau mau apa di situ. Akhirnya Mas Roni langsung keluar dan langsung mematikan motor itu. Karena takut itu mau akan dimaling orang. Saat Mas Roni mau mematikan motor itu, dia melihat kalau jok belakangnya itu basah. Di sini basah bukan karena basah diguyur orang ya, tapi basah bekas dudukan orang. Kayak orang habis kehujanan, duduk di situ dan basah. Harusnya, secara logika, kalau orang itu mau maling, harusnya yang basah depan dong. Gak mungkin yang belakang, karena belakang itu terlalu jauh. Tapi ini justru yang belakang yang basah. Mas Roni di situ agak takut, tapi dia cuek aja. Bodo amat pokoknya. Dia langsung matiin motornya, gebok itu cakram takut ada yang maling. Dia langsung masuk lagi ke dalam kosnya. Baru mau nonton TV, dia mendengar dari HP-nya berbunyi suara notifikasi. Notifikasi ini tuh nggak asing. Bukan WhatsApp atau bukan sosial media yang lain, tapi dari aplikasi ojek online-nya. Padahal kan dia udah mematikan itu dari jam 6 sore tadi pas dia pulang. Oh, bisa hidup lagi aplikasinya, kan udah tamatiin. Pas dicek, bener aja ada orderan masuk dari orang yang namanya Lia M, dan lokasi penjemputannya sama persis yang kemarin. Mas Roni dengan cepat langsung cancel, langsung membatalkan orderan itu, nggak mau diterima. Setelah itu Mas Roni langsung matikan lampunya, keraskan suara volume TV-nya dan coba tidur. Tapi lagi-lagi suara itu muncul terus. Suara wanita yang saat itu malam-malam di tengah jalan ada di belakangnya sekarang muncul lagi. Dan kali ini bilang, Mas, aku belum pulang, antarkan aku ke rumah. berkali-kali suara itu terus ada di belakang Mas Roni. Sampai akhirnya Mas Roni pasang headset di telinganya dan memutar musik sekeras-kerasnya agar nggak mendengar suara itu. Dan singkat cerita, akhirnya Mas Roni bisa tidur dengan nyenyak lah di sini. Siangnya seperti biasa Mas Roni ngumpul di tempat-tempat biasa dan menceritakan lagi kisah ini ke Pak Karto dan juga Mas Yogi. Pak Karto yang kasihan melihat Mas Roni akhirnya menyarankan ke Mas Roni. Mas Roni, coba panggil orang pintar aja. Siapa tahu kamu itu diganggu sama makhluk-makhluk gak terlihat. Dan aku punya kenalan orang pintar itu. Kalau kamu mau hubungi aja dia. Dan tak pikir panjang lah, Mas Roni langsung hubungi orang itu dan minta untuk datang ke kosannya hari itu juga. Akhirnya Mas Roni langsung pulang dan menunggu orang pintar itu, dan sekitar jam 4 sore akhirnya orang itu datang ke menemui Mas Roni. Dan di sanalah Mas Roni langsung menceritakan apa yang dialaminya akhir-akhir ini dan keanehan-keanehan yang terjadi akhir-akhir ini ke Mas Roni. Setelah menceritakan semuanya ke orang itu langsung menjawab, Mas Roni, ada yang ikutin kamu. Dia belum tenang di alam sana dan merasa kamu bisa membantunya. Membantu gimana maksudnya Pak? Tanya Mas Roni, karena dia nggak paham sama sekali nih. Maksudnya membantu gimana gitu, orang dia yang diganggu malah dia minta bantuan gitu katanya. Dan orang itu pun menjawab lagi, Aku belum mengerti mas kemauan dia. Tapi yang jelas makhluk ini gak jahat. Dia hanya ingin minta tolong ke Mas Roni. Tapi permintaannya apa, aku gak bisa melihat itu. Tapi yang jelas kalau Mas Roni merasa terganggu, akan aku coba pagari Mas Roni, diri Mas Roni dan juga kos-kosan ini agar Mas Roni tidak diganggu lagi. akhirnya orang pintar itu membacakan mantra dan juga menaburi garam di sekeliling rumahnya itu. Mas Roni yang tidak mengerti apa-apa pun hanya melihat saja gitu kan. Singkat cerita akhirnya orang itu pulang dan Mas Roni akhirnya di situ agak tenang ya, karena semoga aja berkat ini jadi nggak ada gangguan-gangguan lagi gitulah. Dia juga udah capek sebenarnya, tiap malam diganggu gitu. Setelah seminggu akhirnya Mas Roni tenang, tidak merasakan gangguan apapun dan tidak diganggu dalam bentuk apapun, termasuk motornya nyala, sudah nggak ada bisikan-bisikan lagi. Tapi
Ketika seminggu setelahnya, Mas Roni bermimpi. Mas Roni mimpi dan di dalam mimpinya itu dia dikelilingi oleh seorang wanita, mukanya hancur, rambutnya tergerai dan berantakan. Dan perempuan itu bilang, Mas, tolong aku. Tolong temukan aku. dan mimpi itu terus berulang sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya Mas Roni menceritakan lah ini semuanya ke Pak Karto lagi. Dan dia minta saran lah ke Pak Karto. Nah, di sini Pak Karto pun menjawab, Mas Roni, sepertinya mimpi itu bukan hanya mimpi biasa, Mas. Itu sepertinya sebuah pesan Mas Roni untuk bisa menemukan jenazahnya dia. Kamu ingat nggak aku pernah bilang ke kamu kalau cewek itu sampai sekarang jenazahnya belum ketemu. Nah, mungkin cewek itu meminta ke Mas Roni untuk minta tolong temukan jenazahnya dan kuburkan dia secara layak. ya benar juga ya, kata Pak Karto ini. Ya emang dari awal sosok ini tuh terus minta tolong ya kan. Minta tolong mengantar ke rumah, minta tolong temukan dia, minta tolong untuk dikuburkan saja gitu ya. Bahkan dia bilang pernah muter-muter di situ selama 1 bulan dan gak pernah ketemu jalan keluar nih. Ya kan? Dan dengan tekad yang kuat dan mencoba memberanikan diri, besoknya Mas Roni akhirnya datang ke sana, ke lokasi di mana dia terakhir melihat kecelakaan itu. Dan sampainya di sana, dia agak kaget sih sebenarnya karena suasananya agak beda karena karena yang dialaminya waktu malam itu kan dia merasa jalan panjang banget kayak nggak ada ujungnya ya. Dan malam itu ternyata jalan itu pendek, nggak sepanjang yang saat dilalui dia itu waktu itu malam itu. Tapi udahlah, dia mengesampingkan itu dan ada seorang bapak-bapak lewat agak tua dan akhirnya Mas Roni menanyakan perihal kecelakaan 1 bulan yang lalu ke bapak-bapak itu dan bapak-bapak itu jawab, Iya, bener Mas. Sebulan lalu ada anak perempuan jatuh di sini, tapi sampai sekarang jenazahnya belum ditemukan. Namanya Lia, anak desa sebelah. akhirnya Mas Roni sangat yakin kalau dia memang dihantui oleh Mbak Lia ini untuk menemukan jenazahnya karena memang sampai sekarang itu belum ketemu. Dan dia juga coba bertanya ke bapak-bapak itu alamatnya untuk si orang tua Mbak Lia ini. Mas Roni coba datang ke tempat orang tuanya. Semuanya di rumah orang tuanya saat itu ada ibunya saja sendirian, nggak ada bapaknya karena bapaknya waktu itu lagi kerja kan masih siang. Setelah memperkenalkan diri dan niatnya dia datang ke sini karena apa? Akhirnya ibu itu mempersilahkan si Mas Roni masuk. Mas Roni disambut dengan isak tangis dan haru karena memang sampai sekarang anaknya itu belum ketemu. Terlebih katanya anaknya itu adalah anak satu-satunya di keluarga itu. Jadi itu anak tunggal. Dan ibunya juga bercerita bahwa hari ini adalah tepat 40 hari karena tadi malam, barusan saja tadi malam itu baru diadakan syukuran karena memang di daerah sini kan ada 40 harian gitu loh, ada syukuran ketika 40 hari orang meninggal itu ada syukurannya gitu dan baru semalam kita melakukan syukuran itu katanya. Dan ibunya juga menceritakan bahwa dia sudah melakukan segala hal untuk mencari anaknya itu, udah mulai manggil tim SAR, udah datang ke ramal, udah datang ke dukun, udah datang ke ustadz, pokoknya semuanya udah datangin. Tapi hasilnya nihil. Dan dengan kedatangan Mas Roni ke sini, dia berharap bisa menemukan anaknya. Segeralah Mas Roni ini mengajak ibunya coba datang lagi ke tempat itu. Karena siapa tahu bisa ketemu dengan adanya Mas Roni. Akhirnya ibunya juga mengajak tetangga-tetangganya itu untuk ikut bergabung ke dalam pencarian itu lagi. Si Mas Roni, ibunya dan banyak orang itu mungkin yang gak banyak-banyak aja sekitar mungkin 5-10 orang lah. Mulai menyisir lagi tuh tempat kejadian itu. Setelah agak lama pencarian kurang lebih 30 menitan, Mas Roni menemukan sebuah sepatu berwarna merah ada di bawah pohon jati. Dia melihat dengan seksama. Dia perhatikan sepatu itu dan dia teringat sepatu itu sama persis dengan orang yang jatuh malam itu. Akhirnya dengan cekatan dia mengambil sepatu itu dan coba tanya ke ibunya.
Bu, apa ini punya anaknya, Bu? Sepatu ini warna merah. Dan dengan sigap ibunya langsung mendekat dan coba memperhatikan sepatu itu, dan benar, ibu mengiyakan sepatu itu adalah milik anaknya. Lalu si ibu jawab, kamu menemukan itu di mana? Gitu kan. Dia sambil menunjuk pohon, di bawah pohon itu, Bu. Nah, pas lagi nunjuk ini, Mas Roni melihat ada seorang wanita tergeletak, lemas, tak berdaya di situ. Setelah didekati lagi, ternyata benar. Itu adalah Mbak Lia yang selama ini hilang entah kemana. Ditemukan di situ oleh Mas Roni. Dan setelah melihat itu, ibunya langsung shock dan pingsan di tempat. Akhirnya tetangga-tetangga dan juga Mas Roni itu akhirnya membopong si ibunya dan juga si Mbak Lia ini dibawalah ke rumahnya. Dan papanya juga yang lagi bekerja di desa sebelah juga akhirnya dipanggil untuk menyaksikan ini, karena dari kemarin juga bapaknya tuh terus mencari gitu kan. Singkat cerita, dilakukanlah prosesi untuk mengkafani dan juga memandikan jenazah si Mbak Lia ini. Tapi karena hari sudah agak sore menjelang malam, para warga memutuskan untuk dikuburkan atau dikebumikan untuk besok hari saja, pagi-pagi mungkin sekitar jam 10-an gitulah. Ya udahlah, Mas Roni akhirnya pamit untuk pulang saja. Dan besoknya Mas Roni itu datang lagi ke sana pagi-pagi, sekitar jam 8 dia udah sampai sana. Dan dia mengikuti semua prosesi penguburan jenazahnya si Mbak Lia ini. Akhirnya prosesinya pun selesai dan Mas Roni pamit pulang dari orang tuanya untuk dia pulang. Tapi di sini Mas Roni dicegah, maksudnya kamu gak usah pulang Mas, kamu di sini aja sampai 7 hari gitu. Ya dicegah lah sama bapaknya dan sama ibunya Mbak Lia ini. Karena di sini biasanya selama 7 hari itu akan diadakan semacam yasinan gitu atau mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Walaupun sebenarnya saat itu sudah diadakan 7 harian waktu ketika si kecelakaan itu terjadi, dan kan tepat kemarin sudah 40 hari. Nah, ini diulangi lagi. Ini 40 hari lagi. Ini di 7 hari lagi akan dilakukan lagi gitu. Mas Roni segera pulang ke kosannya dan saat itu Mas Roni merasa lega sudah akhirnya menemukan seseorang yang selama ini menghantui dia dan meneror dia. Ya, walaupun sebenarnya dibilang teror juga enggak, karena dia minta tolong sebenarnya, tapi minta tolong dalam hal gaib kan ngeri ya. Mas Roni yang lelah seharian pun akhirnya istirahat dan tidur, padahal baru jam 7 sore. Biasanya kan Mas Roni ini jam 12 sudah baru tidur jam 12 malam gitu ya. Tapi karena kelelahan kan, lelah banget hari ini gitu, akhirnya dia jam 7 malam sudah tidur. Dan saat tidur itu juga Mas Roni kembali bermimpi, kali ini didatangi oleh Mbak Lia, tapi bukan dengan wajahnya yang rusak. Tapi kali ini Mbak Lia dengan tersenyum dan wajah yang berseri, rambutnya panjang tergerai, pakaiannya pun gak kucel, pakaiannya rapih gitu. Datang ke Mas Roni dan bilang, Terima kasih Mas, sudah menyelamatkan aku dan menemukan aku. Sekarang aku udah tenang. itu adalah kata yang paling diingat oleh Mas Roni. Sebenarnya banyak kata-kata yang disampaikan oleh si Mbak Lia, tapi yang paling diingat itu adalah itu. Jadi itulah guys cerita yang sangat menyentuh hati tapi juga sangat menegangkan di awal. Bagaimana menurutmu, apa yang bisa diambil pelajaran dari cerita ini?